Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Semoga guys besti dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Melanjuti video merakit mesin shredder paper untuk yang sekarang bagian ke-6 ya guys besti. Setelah tempat gearboxnya diperbaiki, maka kita coba pasangkan ya sementara ya kepada mekanik pisaunya ya di sini. Jadi hubungan gearbox menggerakkan dari mekanik mesinnya, mekanik pisaunya. Jadi kita coba terapkan dulu ya guys besti. Jadi di sini akan ketahuan apa yang kurang. Guys. Oke, cover plastik ini diterapkan pada dua bearing ya. Di sini dari mekanik kiri, mekanik kanannya ada dua bearing. Jadi kita paskan bearingnya dengan bracket atau gearboxnya ini agar posisinya centering ya, atau pas pada penempatan dua bearing ini. Oke, kita ketok-ketok kiri kanan, pojok kiri pojok kanan, atas bawah ya, semuanya kita terapkan. Kalau udah pas pada posisinya lubang dari tempat gearboxnya ini udah pas, maka kita akan pasang bautnya ya. Di sini bautnya baut kerucut ya guys. Kita pasang baut kerucut dengan kunci L. Memang video ini agak panjang ya guys, karena pertama modulnya mengalami kerusakan jadi kita rakit. Terus kedua untuk tombol on off nya kita modifikasi, kita buat sendiri guys. Terus ketiga, gearbox tempat gearboxnya ini mengalami kerusakan ya, jadi udah somplak ya guys pada tempat-tempat baut sama pada leher dari dinamonya. Setelah sudah bagian modul elektroniknya sudah komplit, untuk panel auto off dan reverse nya sudah bagus, sudah bekerja, sudah dites. Tinggal bagian cover gear ininya, bracket gearboxnya ya. Bracket gearboxnya kita perbaiki dan kita lem dengan lem campuran, kemudian kita bentuk sedemikian rupa. Akhirnya berhasil ya guys. Kemudian sekarang ini kita terapkan, kita coba terapkan dulu ya guys. Kita terapkan, tujuannya kita komplitkan dulu untuk bagian mekaniknya ya. Jadi untuk gear di dalam gearboxnya apakah ada kekurangan, spy-nya apakah ada yang hilang, jadi kita terapkan dulu sementara. Di sini tidak karena belum
komplit, jadi kita terapkan dulu bagian mekanik dan tempat gearboxnya dulu. Ini kita terapkan dulu, jadi nanti ketahuan apa yang kurang. Setelah baut-bautnya kita pasang, kita kencangkan, sudah pas. Sekarang kita akan menerapkan untuk gear dalam gearboxnya ya. Gear dalam gearboxnya, nah ini ada sepasang gear. Yang satu untuk gear yang ada atasnya ada penutupnya, ini gear untuk penggeraknya. Di sini ada coakan dari spinya ya, ada coakan, ada 2 coakan spinya agak panjang. Dan yang sebelah kanan gearnya gear biasa tapi posisinya terbalik ya, ada jadi ada bantalannya ya guys, jadi agar sama dengan posisi antara gear ke gear. Oke, ini spinya ya kita pasang ya. Ini spin yang pendek di sebelah kanan, untuk yang spi panjang di sebelah kiri. Ini spi yang panjang kita pasang. Jadi kita coba menempelkan spinya di samping kiri, samping kanan ya, baru kita masukkan gearnya. Nah, kita pasang dulu yang sebelah kanan. Kita ketok dengan kunci L ya. Masih belum masuk. Kita coba cek, kita akan rubah posisinya lagi. Kita terapkan lagi gearnya, kita ketok.
kita ketuk langsung. Kita ketuk pelan-pelan ya guys. Oke, kita pasang yang gear sebelah kiri, mesti pas dengan posisi gigi-giginya guys. Gigi dari gearnya kita paskan posisi gearnya. Kita coba balik. Oke, spinnya ini satu lepas, kita pasang kembali spinnya ya. Oke, sudah masuk. Nah, kita pasang lagi gear sebelah kiri. Oke, sudah masuk. Kita baut. Ini tiang gearnya ya guys. Kita pasang bagian gear besarnya nih guys. Gear besarnya ada karetnya. Di sini fungsinya apabila ada kertas yang tebal atau melebihi ini, perputarannya tidak langsung ini ya guys, tidak langsung memakan, atau karena tebal akhirnya mekanik ininya patah. Nah, tujuannya untuk karet ini adalah pengaman dari mencacah kertas yang tebal yang berlebihan ya guys. Jadi tidak langsung patah, dia langsung jadi kayak bantalan. Dia akan bergerak ke belakang atau mental. Itu pengaman dari mekanik gearboxnya. Jadi di dalamnya ada karetnya. Nah, kita coba terapkan ya untuk gear besarnya nih. Belum masuk juga ya guys. Kalau belum pas seperti ini, kita mesti cek ulang antara plat besinya dengan karetnya sudah pas atau belum. Maka kita coba congkel lagi guys. Kemungkinan ini belum pas, kita cek lagi.
kita buka. Kemungkinan ada kotoran atau apa, jadi tidak centering untuk masuk ke batang asnya. Kita congkel dulu, kita lepaskan antara gear plastik dengan plat engkelnya ya. Di sini ada karetnya guys, pasti ini pengaman dari gearnya. Oke, kita terapkan lagi. Nah, sudah bisa masuk, sudah bisa berputar dan pas. Di sini karena sementara untuk memasang dari mekanik gearnya, kekompletan dari gearboxnya, maka kita terapkan dulu ya guys. Jadi intinya ini untuk bagian gearbox sama mekanik pisaunya sudah komplit ya guys. Jadi sudah siap. Apabila tidak komplit, maka ada springnya yang hilang atau apa. Nah, di sini tinggal untuk bagian gear depannya atau gear ulir ini mengalami kerusakan ya guys. Ini PR juga. Ini ulirnya juga nanti kita perbaiki guys. Oke, kita lanjut lagi guys nanti pada video yang ke-7 ya guys. Nah, ini dinamonya ya guys, tempatnya. Jadi masih ada dua PR ya guys, memperbaiki inti ulir dinamonya sama order dari gear utamanya, gear plastik ya, gear plastik utama. Nah, ini kita tutup agar komplit jadinya ya guys, antara tutup gearbox dan mekaniknya berarti udah clear. Tinggal PR nya untuk gearnya, gear utamanya kita indent spare partnya, dan ulir dinamonya kita akan coba perbaiki guys. Oke guys, kita coba dulu ini baut-bautnya diterapkan pada gearboxnya ya guys. Setelah komplit berarti sudah bagian gearbox sama mekaniknya sudah siap. Apabila nanti dipasang kembali, apabila udah gearnya siap dan ulirnya siap, maka tinggal penerapan antara mekanik gearbox dengan casing modul elektroniknya kita satukan, kemudian kita tes ulang. Kalau memang kondisinya normal berarti sudah komplit ya guys, pasti sudah clear masalahnya guys. Nah, di sini kita akan membedakan untuk pemasangan dari baut-bautnya guys. Untuk yang sebelah kiri 2 di depan itu gearnya
lebih panjang, bautnya ya guys. Bautnya ini, baut-bautnya ini sedang dicocokkan. Untuk baut yang di depan itu lebih panjang, untuk baut tengah lebih pendek dikit, dan baut yang sebelah kanan itu lebih pendek. Guys, jadi nanti setelah sudah ditutup baut-bautnya semua, berarti selesai untuk bagian gearboxnya, dan mekanik pisaunya sudah dianggap selesai. Tinggal untuk gear dan ulir dinamonya guys. Kita coba kencangkan baut-bautnya guys, sesuai dengan panjang pendeknya bautnya. Sini menggunakan kunci L guys. Stay. Untuk bagian pertama itu belum ada dinamonya. Nah ini yang tadi yang rusak, kita akan order. Nah ini inti dinamonya, ulirnya rusak, kurang panjang juga. Oke guys, kita lanjut lagi. Terima kasih telah menonton video saya.